شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani wa akhwati jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat manusia adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan kepadanya Al-Qur'anul Karim untuk membawa umat ini ke dalam jalan yang Allah ridhai. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang turunnya Al-Qur'an, maka Rabbuna berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan Ramadan yang Allah turunkan padanya Al-Qur'an. Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya Al-Qur'an, tujuannya adalah sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinat, dan sebagai penjelas, dan juga furqan, sebagai panduan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tugas ini, tugas diturunkannya Rasulullah, diturunkannya Al-Qur'anul Karim dengan segamblang-gamblangnya, dengan sejelas-jelasnya. Sehingga tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Islam ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Saya pada hari ini telah kusempurnakan nikmatku pada kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para jemaah sekalian pun telah menegaskan kepada kita bahwa tatkala beliau meninggal dunia, Islam ini telah sempurna. Islam ini telah terang dan jelas. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktukum 'alal mahajjatil bayadha lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Saya tinggalkan kalian dalam kondisi mahajjatin bayadha, di atas cahaya yang amat sangat putih, di atas cahaya yang amat sangat terang benderang. Gambarannya itu lailuha kanahariha, malam harinya kayak siang harinya. Padahal di zaman Rasulullah SAW itu kalau malam hari gelap gulita, karena tidak ada penerangan, tidak ada listrik, tidak ada alat penerangan yang ada pada zaman itu. Rasulullah mengabarkan Islam itu jelas terang gamblang kayak siang hari, sampai pun malamnya itu kayak siangnya. La yazighu anha illa halik. Tidak ada seorang pun yang tergelincir, yang menyeleweng, menyimpang dari ajaran Islam, kecuali dia itu akan binasa. Karena apapun yang mendekatkan orang ke surga, telah Allah jelaskan, Rasulullah gambarkan, apapun yang menjerumuskan orang ke dalam neraka,
maka telah Allah jelaskan, telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini gambarkan. Ajaran Islam yang agung ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada semua sisinya, pada sisi keyakinannya, dan ini pokok segala urusan, pada sisi ibadahnya, pada sisi muamalahnya, pada sisi hukum-hukumnya, pada sisi cara untuk pensucian hatinya, dan pada semua sisinya Islam ini telah amat sangat sempurna. Lah, salah satu yang amat ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu yang amat ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah memberikan gambaran yang sangat terang bagaimana seorang Muslim itu berakidah dan bagaimana membedakan antara akidah seorang Muslim dengan akidah orang-orang pada zaman jahiliyah. Kenapa? Ya karena sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah komunitas, orang-orang kafir Quraisy dulu, jadi itu sedikit memiliki keyakinan, memiliki ajaran, memiliki agama, memiliki hal-hal yang itu merupakan keyakinan mereka. Maka Islam jadi untuk memancarkan cahaya Islam di sisi akidahnya dan untuk mengikis ajaran-ajaran, keyakinan-keyakinan orang-orang pada zaman jahiliyah. Ajaran yang agung ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diterima oleh para sahabat dan oleh umat-umat setelahnya dari generasi ke generasi. Rasulullah SAW mengajarkan Islam ini kepada para sahabat, diterima oleh mereka dengan amat sangat jelas, amat sangat gamblang. Tidak ada satupun yang samar. Para sahabat mengajarkan hal itu kepada umat yang sebelumnya. Begitu dari generasi ke generasi. Di setiap generasinya mesti ada orang-orang yang memegang teguh apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah." Akan tetap senantiasa ada di kalangan umatku ini sekelompok orang. Rasulullah mengatakan ta'ifah, berarti tidak semua orang, sebagian orang, sekelompok orang, entah itu banyak, entah itu sedikit, yang mereka itu tetap berpegang teguh kepada ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memegang teguh ajaran itu dan mereka akan selalu nampak siapapun tidak akan mampu untuk menghinakan dan mengalahkan mereka. Dalam riwayat yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, yanfuna anhu tahrifal ghalin, wa intihalal mubtilin, wa ta'wilal jahilin." Yahmilu hadzal ilm, yang akan membawa ilmu ini, yang akan mengusung ilmu ini, pemegang amanat ilmu ini, min kulli khalafin, setiap generasinya itu adalah uduluhu, orang-orang terpercaya, orang-orang yang adil, orang-orang yang terpercaya agama dan akhlaknya. Dari setiap generasi ke generasi, mereka itu selalu yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka membantah, mereka menolak, mereka menyingkirkan, mereka menghilangkan tahrifal ghalin, penyelewengannya orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang hulu. Wantihalal mubtilin, dan agamanya orang-orang yang batil, keyakinannya orang-orang yang sesat. Wa ta'wilal jahilin, dan penafsirannya orang-orang yang bodoh. Dan itu janji Allah telah terbukti. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Islam dilanjutkan oleh generasi para kibarus sahabat, pembesar para sahabat. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Abdurrahman ibn Auf, dan ada para pembesar-pembesar sahabat. Setelah para pembesar-pembesar sahabat mereka meninggal dunia, Islam dilanjutkan oleh generasi sighar sahabat, sahabat-sahabat junior. Kita mengatakan junior, maksudnya adalah tatkala Rasulullah masih hidup mereka masih anak-anak. Tapi setelah para sahabat meninggal dunia, para orang-orang tua meninggal dunia, mereka adalah sesepuhnya ilmu. Dinamakan dengan sighar, kecilnya sahabat, maknanya adalah tatkala Rasulullah masih hidup, mereka sudah lahir,
mereka sudah belajar, tapi mereka masih kecil. Orang-orang sekelas Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Mas'ud, yani Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, Anas ibnu Malik, Mu'adz ibnu Jabal, dan orang-orang sekelas mereka. Generasi Islam diwarisi oleh mereka. Setelah mereka meninggal dunia, generasi Islam diwarisi oleh murid-murid mereka dari kalangan tabi'in yang kibar. Makna tabi'in yang kibar, tabi'in senior, itu adalah para tabi'in yang mereka menjumpai sahabat-sahabat besar. Muridnya Abu Bakar, muridnya Umar, muridnya yani Utsman, muridnya Abu Hurairah, muridnya ini, muridnya itu. Dan itu di setiap daerah ada. Kalau di kota Madinah kita kenal nama-nama Sa'id bin Musayyib, Nafi' Maula ibnu Umar, Muhammad ibnu yani Al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Abi Bakar. Kita kenal nama-nama orang-orang yang mereka generasi awal tabi'in di kota Madinah. Di Mekah kita kenal ada Ikrimah, ada Atha ibnu Abi Rabah. Di Yaman ada Tawus, di Syam ada Hasan al-Basri. Yani di Kufah tatkala itu ada Makhul dan para ulama-ulama generasi mereka. Di bawah mereka ada generasi dari ke generasi ke generasi dari generasi ke generasi. Di zaman tabi'ut tabi'in kita kenal orang-orang sekelas Malik ibnu Anas, Laits ibnu Sa'ad, yani dan orang-orang sekelas mereka. Di bawahnya lagi ada generasi-generasi berikutnya, Imam Syafi'i rahimahullah, dan generasi yang ada di zaman itu. Di bawahnya lagi generasi Imam Ahmad rahimahullah, Ishaq ibn Rahawai, Abu Thawr, dan ulama-ulama sekelas mereka di zaman itu. Begitulah janji Allah Subhanahu wa taala, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yang akan membawa umat ini, yang akan membawa ilmu ini, memegang amanat ilmu syar'i ini di setiap generasinya adalah orang-orang yang terpercaya. Di antara barisan para ulama yang memegang ilmu kenabian dari generasi ke generasi adalah Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, yang beliau adalah seorang imam besar, yang beliau nama aslinya adalah Abdullah ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Jamma'ili Ad-Dimashqi Al-Hambali. Beliau adalah Muwaffaquddin. Beliau dikenal dengan nama Muwaffaquddin. Nama aslinya adalah Abdullah ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Qudamah. Masyhur dengan nama Al-Imam Ibnu Qudamah. Karena orang Arab itu kadang-kadang aneh adatnya mereka. Mereka kadang-kadang nyebut orang itu tidak dengan nama bapaknya, bukan ibn bapaknya, tapi ibn kakek dekat atau kakek jauh. Kita selama ini mengenal nama Imam Ahmad ibnu Hanbal. Padahal Hanbal itu bukan bapak beliau. Jadi Imam Ahmad rahimahullah namanya adalah Al-Imam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Jadi Hanbal itu kakek. Tapi entah kenapa, yani yang penting beliau terkenal dengan nama Ibnu Hanbal. Yani Ibnu Hanbal. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, tatkala beliau mengenalkan diri, itu mengenalkan dengan putra Abdul Muttalib. Yani beliau mengatakan, Ana Nabiyyun la kadzib, Ana Ibnu Abdul Muttalib. Saya ini benar-benar seorang nabi, bukan kedustaan. Saya adalah putranya Abdul Muttalib. Beliau tidak mengatakan saya putranya Abdullah, tapi Ana Ibnu Abdul Muttalib. Saya putra Abdul Muttalib. Dan itu nggak dusta. Karena memang itu adat Arab, adat bangsa Arab dari zaman dahulu. Ada yang dikenal dengan nama bapaknya, ada yang dikenal dengan kunyahnya, ada yang dikenal dengan namanya, ada yang dikenal dengan yani nasabnya dan macam-macam. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Taimiyah itu bukan bapak beliau. Taimiyah itu kakek. Ahmad Ibnu
Abdul Halim Ibnu Abdus Salam Ibn Taimiyah. Ya, tapi beliau tidak dikenal dengan ini Syekhul Islam Imam Ibnu Abdus Salam, bukan. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Syafi'i nama beliau adalah Muhammad ibn Idris. Muhammad ibn Idris. Tapi Syafi'i itu kakek jauh sekali. Yani beliau awal-awal dulu dikenal dengan Al-Imam Ibn Syafi'i. Tapi lama-lama ibunya hilang ganti Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan begitu. Begitu juga dengan imam yang sedang kita bicarakan. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Nama beliau adalah Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Qudamah. Beliau terlahir di satu kota, satu desa namanya Jama'il di Damaskus. Nah, beliau lahir pada tahun 541. Berapa tahun yang lalu? 900-an tahun yang lalu. Ya, benar ya. Sekarang kan 1400. Beliau lahir tahun 500. Ya benar, 900-an tahun yang lalu. Ya. Tahun 541 Hijriah. Ini laun orang-orang ini ya Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ini orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kenabian itu pilihan Allah, maka yang menjadi pewaris para nabi itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kenabian itu pilihan Allah, maka yang menjadi pewaris para nabi itu pun pilihan Allah Subhanahu wa taala. Lah, terus ini ngono aku gak usah aku gak dipilih kok. Kalau antum berpikir semacam itu, yo gak dipilih tenanan. Yo gak dipilih tenanan. Allah Subhanahu wa taala gak ngawur tatkala milih orang. Allah Subhanahu wa taala gak ngawur tatkala menentukan pilihannya. Perhatikan ucapannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Innallaha nadhara ila qulubil ibad. Fawajada anna qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Fastafahu li nafsihi wa ikhtarahu li risalatihi. Allah Subhanahu wa taala melihat hati semua manusia. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menentukan kepada siapa risalah akhir zaman diserahkan, dipilih kepada siapa, ditentukan untuk siapa, maka Allah Subhanahu wa taala melihat semua hati manusia. Ini bukan ucapan saya, ucapan Abdullah bin Mas'ud. Melihat kepada hati semua manusia. Allah melihat hati Muhammad adalah hati manusia yang paling baik. Maka Allah pun mengambilnya dan menyerahkan amanat kerasulan akhir zaman kepada beliau. Abdullah bin Mas'ud meneruskan, "Tsumma nadhara ila qulubil ibad." Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati para manusia ba'da qalbi Muhammad, setelah hatinya Rasulullah. Setelah Rasulullah kepilih, maka Allah Subhanahu wa taala kembali melihat kepada hati semua manusia. Fawajada anna quluba ashabi Muhammad khaira qulubil ibad. Maka Allah melihat bahwa hati para sahabat adalah hati yang paling baik. Hati orang-orang yang paling baik setelah hatinya Rasulullah. Maka Allah pun menjadikan mereka sebagai para sahabatnya dan penolong perjuangannya. Maka marifatin azani Allah wa iyyakum, kalau kepingin dipilih oleh Allah, siapkan diri agar kita menjadi orang yang dipilih. Kalau kepingin putra-putri kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk menjadi jajaran generasi yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, yang akan membawa ilmu ini setiap generasinya adalah orang-orang yang adil terpercaya. Kalau kita menginginkan anak keturunan kita termasuk orang-orang yang terpilih, sebelum anak keturunan kita sendiri termasuk orang-orang yang terpilih, maka siapkan agar kita layak untuk dipilih. Siapkan hati yang bersih, semangat yang membaca dalam mencari ilmu dan berjuang.
maka niscaya Allah akan memilih kita. Entah pilihan itu jatuh di apanya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi yang ngajar, ulamanya. Atau Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi semua fasilitator dalam gerakan dakwah. Itu juga pilihannya nggak sembarangan loh. Nggak semua orang dipilih oleh Allah untuk itu. Alasan sibuk kayak, alasan gini kayak, alasan gitu kayak. Ada orang-orang tertentu yang Allah cenderungkan hatinya, sesibuk apapun, nek wis ngurusi dakwah, sibuk ini tinggal. Itu pilihan Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada semua orang. Ada orang-orang itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk begini, untuk begitu. Pilihan Allah macam-macam, tapi yang penting Allah nggak pernah zalim dalam memilih orang. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah pilih. Allah itu melihat orang itu layak dipilih ataukah tidak. Ini layak dipilih ataukah tidak. Makanya, ini tatkala dulu beberapa waktu yang lalu ada isu geger-gegeri bahwasanya nanti Imam Mahdi datang dari Indonesia. Ini ada sebagian di antara ikhwah itu yang tanya sama anak, benar nggak Ustaz ya ada wacana kata Imam Mahdi nanti itu keluar dari timur? Kalau dari timur benar. Yang Imam Mahdi itu yakhruju minasyarq, akan keluar dari daerah timur. Nah, timurnya itu Indonesia, Ustaz. Nah, itu benar dulu. Kalau Indonesia masih semacam ini, saya kok ragu-ragu Allah memilih Indonesia. Allah Subhanahu wa taala, para sahabat sekalian, telah memberikan kepemimpinan umat ini yang harusnya itu haknya Quraisy. Insyaallah nanti akan kita pelajari dalam Mulmatul I'tiqad. Bahwasanya kekhilafahan, kepemimpinan ini adalah haknya Quraisy. Yani Rasulullah SAW mengatakan al-a'immatu min Quraisy. Imam, para pemimpin itu datang dari Quraisy. Tapi faktanya Allah tidak memberikan semuanya kepada Quraisy. Khulafaur Rasyidin semuanya orang Quraisy, ya. Setelah Khulafaur Rasyidin runtuh, kayak apa bahasa habis gitu ya. Maka muncullah Daulah Umayyah, mereka pun orang-orang Quraisy. Setelah orang-orang Bani Umayyah runtuh, muncullah Daulah Abbasiyah. Mereka pun orang-orang Quraisy. Tapi setelah itu, Allah menyerahkan kepemimpinan umat ini kepada orang-orang selain Quraisy. Karena tatkala itu uang Quraisy wis gak layak dipilih. Dan ada orang-orang yang lebih layak untuk dipilih. Maka kalau menginginkan benar-benar Islam Indonesia ini yang menguasai dunia, ya jangan pakai Islam Nusantara. Islam Quraisy. Kalau mau kepingin Imam Mahdi muncul dari negeri ini, kepingin suatu ketika Islam Indonesia adalah negeri yang menjadi kiblat kaum muslimin, bukan kiblat sholat ya, kiblat kepemimpinan, rujuknya. Karena dulu rujuknya ulama kepemimpinan itu di Madinah, pindah ke Kufah, pindah ke Damaskus, pindah ke Baghdad, dan pindah dari satu kota ke kota yang lain. Jika punya cita-cita kota-kota itu nanti yang jadikan oleh Allah pilihan adalah Jakarta atau Gresik, persiapkan diri supaya kita itu layak dipilih. Ini syirik merajalela, kebid'ahan di mana-mana, maksiat membudaya. Yang dikembangkan adalah Islam Nusantara. Mau kapan Allah memilih negeri ini untuk menjadi pemimpin umat? Ini pilihan Allah nggak pernah salah pilih. Pilihan itu datang pada tempat yang pas. Ini datang pada tempat yang pas. Entah pilihan itu datang dari mana. Jadi entah pilihan itu datang dari mana. Nah, jajaran beliau adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara jajaran orang-orang yang dipilih. Karena sebagaimana kenabian itu pilihan, maka pewaris para nabi itu pun pilihan. Salah satu di antara keajaiban sejarah, Allah memilih yang menjadi pewaris kenabian di zaman tabi'in. Itu rata-rata bukan orang Quraisy. Dan rata-rata bukan para pembesar. Tapi rata-rata wong budak. Rata-rata budak.
bekas budak. Di Madinah Nafi', di Mekah Ikrimah, Atha ibn Abi Rabah, di Syam Hasan al-Basri. Dan mereka adalah para budak. Ini mereka adalah para budak. Dari bahkan Atha bin Abi Rabah itu dari sisi fisik itu gak pantas belas. Fisiknya tuh gak pantas belas, sama sekali gak pantas. Tapi itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu gak lihat fisik. Allah itu gak lihat ganteng terus dipilih jadi alim, jadi ini enggak. Allah itu melihat kepada hati dan amal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak melihat pada hati kalian. Allah enggak melihat pada wajah kalian, enggak melihat pada badan kalian. Allah melihat padanya pertama hati, kesucian hati. Setelah itu amalikum, amal-amal yakni kalian. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala sebagaimana kebiasaan para ulama diilhamkan oleh Allah untuk mencari ilmu dari satu negeri ke negeri yang lain. Dari satu waktu ke waktu yang lain, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala berguru kepada para ulama-ulama di zamannya. Dan tidak semua ulama terkenal. Tidak semua ulama itu terkenal. Bisa jadi muridnya lebih terkenal daripada gurunya. Yani karena ketenaran itu tidak berbanding lurus dengan keilmuan. Bisa jadi ada orang alim tapi namanya sama sekali gak kita kenal. Bisa jadi ada orang sangat terkenal tapi ilmunya biasa-biasa aja. Itu zaman dulu dan itu zaman sekarang. Kalau kita misal membaca Syiar Alamin Nubala. Yani buku biografi para ulama. Kadang-kadang saya itu geleng-geleng. Masya Allah, sampai umurku yang sekian ini. Ada orang-orang yang digelari oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah Jabalul Ilm, gunungnya ilmu, puncaknya ilmu, Al-Hafidhul Kabir, seorang hafidh yang besar. Tapi sopo wong iki namanya gak kenal. Gak pernah lewat nama orang itu, padahal seorang imam yang sangat besar. Nama gak kita kenal. Di zaman sekarang pun begitu, ada banyak ulama itu yang gak kita kenal namanya. Di kota Mekah ada Syekh Muhammad ibnu Adam al-Ethiopi. Beliau ya akhwan, dalam fikih dan dalam hadis itu kayak lautan. Beliau menulis syarah Sahih Muslim 45 jilid. Syarah Sunan Ibnu Majah seingat saya 30 berapa itu. Ini. Dan ilmunya Masya Allah kayak lautan. Tapi mana beliau? Tatkala kita cari nama beliau sampai Mbah Google itu orang ngerti. Padahal Mbah Google kok pasti nggak ngerti. Ngerti kafe. Tapi begitu nama beliau kita masukkan ke Google bengong. Gede-gede. Sopo iki. Karena beliau melarang dirinya untuk diekspos. Melarang dirinya untuk diekspos. Ada orang-orang yang masyhur tak kenal sekali. Tapi kalau kita lihat kitabnya, kajian-kajiannya biasa-biasa. Kemasyhuran tidak berbanding lurus dengan keilmuan. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dua keutamaan. Satu keutamaan ilmu, yang kedua keutamaan ketenaran, kemasyhuran. Kalau boleh kita katakan ketenaran itu keutamaan. Tapi rata-rata para ulama menganggap kemasyhuran itu bencana. Ini rata-rata para ulama menganggap kemasyhuran itu adalah malapetaka. Ini kenapa? Ya, dikenal orang itu enggak enak. Ini kemana-mana begitu, kemana-mana begitu. Baik orang yang hatinya bersih. Nah, beliau rahimahullah ta'ala belajar kepada para ulama banyak. Salah satu di antara gurunya adalah Al-Imam Syekhul Islam Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala. Beliau Imam Ibnu Qudamah itu muridnya Imam Abdul Qadir Jailani. Mumpung bicara Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala salah satu di antara imam-imam ahli sunnah terkemuka. Kita beliau menunjukkan bahwasanya beliau adalah salah satu di antara ulama ahli sunnah. Kita beliau Al-Ghunyah, satu jilid. Ketika di dalamnya beliau mengatakan, pendapat madhab saya adalah madhab para ulama-ulama ahli sunnah.
saya mengikuti jejaknya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dalam akidah. Ini dalam akidah. Dan yang lain. Ini. Kitab beliau Mafatihul Ghaib. Beliau mempunyai sebuah kitab, ana belum pernah lihat kitab yang satu ini. Mafatihul Ghaib. Ini kunci pembuka pintu ghaib. Aneh judulnya. Mafatihul Ghaib. Kitab ini dikoreksi ya. Dikasih keterangan komentar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di depan kitab komentar Syekhul Islam terhadap kitab ini beliau mengatakan, Al-Imam Abdul Qadir Jailani, Imam Syekhul Islam dengan berbagai macam gelar-gelar agung. Tapi tidak ada manusia yang sempurna. Beliau sedikit terpengaruh dengan tasawuf. Dan di antara ujian yang Allah berikan kepadanya, beliau adalah di antara para ulama yang karomahnya nampak. Karomahnya Allah tampakkan. Dan kalau orang punya karomah terus nampak, itu mesti malapetaka. Malapetaka bagi orangnya kalau nggak kuat imannya, dan malapetaka bagi orang umum, orang awam. Nih uang itu biasa-biasa, itu ya rapati apa-apa. Tapi kalau orang itu sudah muncul kejadian yang aneh-aneh, ini waya taklim, terus, ini begitu taklim dimulai, ya Allah, hentikan hujan, langsung berhenti. Wah, sesuk terkenal met sak dunia kenal, langsung mukjizat, ini keajaiban tadi malam, di share sak dunia, ini besok lagi misalkan, apa lagi? Nah, karomah yang semacam itu sangat nampak. Ini pada diri Al-Imam Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Sampai-sampai Al-Imam Zahabi rahimahullah ta'ala menceritakan satu dialog lucu antara beliau dengan muridnya. Ya Imam, jenengan ki punya apa toh? Jenengan ini punya apa? Gak pernah saya lihat ada nyamuk nemplek. Gak pernah saya lihat ada laler nemplek. Ini, gak pernah tuh orang cepet nyamuk no. Beliau, padahal gak pakai autan. Ini, korong autan. Ini, laler pun gak. Apa kata Imam Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala? Mali waladzubab. Untuk apa laler nempel untuk kepadaku? Di dalam hatiku tidak ada kotoran dunia dan tidak ada keinginan kelezatan akhirat. Itu salah ya Allah. Tapi itu yang beliau omongkan. Tidak ada keinginan kelezatan akhirat, itu kan salah satu mazhab sufi. Jadi uang iku ne ibadah, isek mengharap dunia, isek mengharap surga, itu enggak ikhlas. Jadi mereka akan membagi ikhlas itu, ikhlasnya orang umum, ikhlasnya orang khusus, ikhlasnya orang khususul khusus. Kalau orang khususul khusus itu, uang itu kapan sholat, kemudian Allahumma inni as'alukal jannah, berarti dia riak kayak ikhlas. Gak sah sholat. Itu salah. Salah. Tapi ana hanya ingin menyampaikan bahwasanya beliau itu aneh memang. Jadi larar kagak muncul. Nampak gitu loh. Karomahnya nampak. Lah, nampaknya karomah beliau itu yang menjadi malapetaka. Diagungkan, dimuliakan, sampai dikultuskan, di yang lain semuanya. Dan begitu beliau meninggal dunia, fitnahnya semakin membara. Ini karena biasanya orang-orang semacam itu fitnahnya yang muncul itu kan pas mati. Ini pas urip pun kok ada senang diwong. Orang pingin, jangan lakukan itu, sampai mati. Dan itulah yang terjadi sekarang. Kemudian kisahnya ditambah sehingga terjadi yang ada pada zaman kita sekarang. Bedakan antara thariqat Qadiriyah dengan Abdul Qadir Jailani. Meskipun thariqat ini menisbahkan diri kepada Imam Abdul Qadir Jailani. Sebagaimana kita membedakan antara Syiah dengan Ali bin Abi Thalib. Mereka mengaku menisbahkan diri kepada Ali Ahlul Bait, tapi Ali berlepas diri dari mereka. Sebagaimana Imam Abdul Qadir Jailani berlepas diri dari orang-orang yang mengaku thariqat Qadiriyah. Jadi, sebagaimana Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam berlepas diri dari orang-orang Nasrani. Ini wallahu alam. Lah, Al-Imam Al-Qudamah rahimahullah
salah satu dari murid Al-Imam Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Rahimahullahu ta'ala. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mempunyai banyak sekali murid. Lah, kitab-kitab beliau sangat banyak. Dalam ilmu tafsir, dalam ilmu hadis, dalam ilmu fikih, dan dalam ilmu-ilmu yang lain sangat banyak. Dan salah satu di antara kitab beliau yang paling masyhur dalam akidah adalah Lum'atul I'tiqad. Lum'atul I'tiqad. Lum'ah itu gemerlapnya cahaya. Kalau jenengan mempunyai lempeng emas, foto, kepingan uang logam, dinar atau dirham, tergeletak, terkena sinar matahari terus memunculkan sinar, itu lum'ah. Apa ngono ku kinclong. Sebelah ngono ku. Kilauan, ya benar. Kilauan akidah. Lum'atul i'tiqad. Kilauan bersih putih dari akidah. Lum'atul i'tiqad al-hadi ila sabilir rasyad. Kilauan bersihnya akidah yang menunjukkan kepada jalan petunjuk. Ini kitab yang beliau tulis tentang akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kitab-kitab beliau ya ikhwan yang paling monumental adalah kitab Al-Mughni. Kitab Al-Mughni yang sekarang tercetak dalam 15 jilid. Salah satu kitab yang paling bagus dalam fikih. Meskipun fikihnya beliau dalam mazhab Hambali. Dan banyak kitab-kitab beliau yang lainnya. Kitab Lum'atul I'tiqad, kitab Lum'atul I'tiqad, satu kitab yang penuh dengan barokah. Tanda bahwasanya kitab itu Allah ridhoi. Allah ridhoi itu dari dua sisi. Jadi kalau kita cermati kitab-kitab yang Allah ridhoi, itu Allah ridhoi dari dua sisi. Sisi isinya, sisi penulisnya. Isinya benar. Penulisnya orangnya ikhlas insya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tahu bahwasanya kitab itu Allah ridhoi? Kitab itu diterima oleh umat, oleh kaum muslimin lintas negara, lintas golongan. Yang saya katakan lintas golongan itu ulamanya ya. Ini awamnya ngono sih. Ini ulamanya. Kitab-kitabnya Nawawi rahimahullah, Arba'in Nawawi. Beda antara Riyadhus Shalihin dengan Raudhatul Talibin. Sama-sama karyanya Nawawi. Beda antara Arba'in Nawawi dengan Al-Minhaj. Sama-sama karyanya Nawawi. Kalau kita Al-Minhaj itu hanya berkisar pada ulama-ulama fikih Syafi'iyah. Tapi kalau Arba'in Nawawi dari ujung kulon ke ujung wetan, semua menerima kitab itu. Jadi semua menerima kitab itu. Tanda bahwasanya Allah meridhai kitab Arba'in Nawawi. Allah ridho dengan isinya, Allah ridho dengan penulisnya tatkala nulis itu. Insyaallah Subhanahu wa taala. Riyadhus Shalihin. Salah satu di antara kitab yang Allah ridho insyaallah adalah Lum'atul I'tiqad. Buktinya para ulama zaman dahulu sampai sekarang sangat perhatian. Sangat perhatian dengan kitab yang satu ini. Kadang-kadang kita melihat kitab itu aneh kok. Kenapa ya kok kitab ini yang selalu diperhatikan oleh para ulama? Padahal ada banyak kitab-kitab lainnya lebih mapan, lebih pas, lebih mapan. Kalau kita bandingkan ya akhwan antara Lum'atul I'tiqad dengan sebagian kitab-kitab akidah yang lain kayak Aqidatur Razi. Aqidah Syarh Sunnahnya Al-Muzani. Dengan beberapa kitab yang lain, kitab-kitab itu tertelan oleh zaman. Sekarang hidup kembali, tapi nggak terkenal, nggak masyhur. Tapi kitab ini Lum'atul I'tiqad, masya Allah, sejak di zaman penulisnya disyarah, dijabarkan, diteliti, ditulis, sehingga kalau orang menyebut kitab akidah apa yang harus kita pelajari, larinya Lum'atul I'tiqad. Kitab Asma wa Sifat apa yang harus dipelajari dulu, Lum'atul I'tiqad. Gitu lah. Kalau orang mau belajar misalkan, kalau mau belajar kitab apa nih? Dalam masalah hadis, hadis fikih Bulughul Maram. Mesti gitu. Lihat semua kelompok, semua pesantren. Kalau nyebut
Kitab-kitab hadisul ahkam yang mau dipelajari apa ya? Mesti nyebutnya Bulughul Maram. Minimalnya Bulughul Maram itu masuk dalam disebut, meskipun nggak terpilih. Meskipun sudah kitab itu, kitab yang lain aja, tapi tetap disebut. Padahal di sana banyak kitab-kitab lain yang nggak tersentuh. Ya, kitab Lum'ah al-I'tiqad. Kitab ini adalah ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi para ikhwah, tidak ada yang sempurna di muka bumi. Kecuali Allah Subhanahu wa taala dan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kitab yang sempurna di muka bumi kecuali Al-Qur'anul Karim. Semua kitab ada salah, semua kitab ada cacat. Tak terkecuali Sahih Bukhari. Tak terkecuali Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Kritikan demi kritikan tertuju kepada Sahih Bukhari. Kalau kita baca Fathul Bari misalkan, beberapa kali Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, apa maunya? Jadi Al-Imam Al-Bukhari menyebut judul ini, kok nyebutkan hadis ini, kak nyembung. Qala fulan, kak nyembung. Qala fulan, kak nyembung. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar berusaha semaksimal mungkin ini untuk husnudzon kepada Imam Bukhari. Ini. Adapun yang dikomentari oleh mereka, tapi kan banyak kritikan. Banyak kritikan. Sampai pun kitab sekelas Sahih Bukhari. Kitab yang ada di hadapan kita pun tidak lepas dari kritikan. Seandainya syarat kitab itu boleh dipelajari, nggak lepas dari kritikan, maka buanglah semua kitab para ulama. Karena kullun nasi raddun wa mardud illa sahibu hadzal qabr. Semua orang itu menolak, berhak untuk menolak dan berhak untuk ditolak pendapatnya kecuali Rasulullah SAW, kecuali penghuni kuburan ini. Rasulullah ngomong itu, Imam Malik ngomong itu karena beliau tatkala ngajar dulu, tatkala beliau ngajar hadis, itu beliau ngajarnya di Raudhah. Saiki arep ngajar Raudhah seneni karo polisi. Ini. Dulu Imam Malik rahimahullah taala tatkala ngajar itu majelisnya di Raudhah, di dekat mimbar. Makanya beliau dengan jelas-jelas nunjuk kepada kuburan yang di sampingnya, kepada kuburan ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ramadan kemarin di Al-Furqan ya, bukan di Al-Furqan, di Sedayu, di dekat rumah Ana setiap ba'da subuh sampai syuruk mengajarkan kepada para ikhwah tafsir Jalalain. Ini 1 bulan dapat 2 juz hampir. Ini setiap hari masalahnya, setiap hari, setiap subuh. Ini. Sebagian di antara komentar roto rapena. Kok tafsir Jalalain tuh? Ini. Kan tafsir Jalalain tuh, kan gini. Ini, aku kalau semua kitab yang ada kritikan para ulama ditolak, tolak juga Fathul Bari. Ini, tolak juga syarah ini Sahih Muslim Imam Nawawi. Cukuplah kitab itu baik jika kesalahannya bisa dihitung dengan jari. Dan satu kesalahan itu satu hal yang lumrah pada diri manusia. Kritik mengkritik itu perkara yang wajar. Ini perkara yang wajar dalam diri manusia karena kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik semua anak Adam itu banyak salahnya dan sebaik-baik orang yang salah itu adalah orang yang bertobat. Oleh karena itu para ikhwah fitina ajani Allah wa iyyakum. Anda wanti-wanti sama diri Anda dan pada kita semua, jangan popi dengan yang namanya kritik mengkritik. Dan jangan geger kalau ada ustadz ngeristik ustadz yang lain. Ustadz membantah ustadz yang lain itu perkara wajar. Jika bantahannya itu nggak sampai tahdzir. Maksudnya pada tataran yakni bantahan ilmiah. Misalkan ada berpendapat puasa besok yakni apa? Arafah dino Senin, yo dino Rebo, misalnya ngono ya. Terus ini seandainya terus Anda katakan terus selesai apa Ustaz? Jalan ngono. Terus selesai opo? Selesai gini. Saya membantah di majelis itu wajar, perkara normal aja, enggak usah dibesar-besarkan. Kebagian di antara kita itu popi dengan namanya kritik mengkritik.